Gimana tuh? Sekarang Ustaz, banyak banget kita temuin teman-teman yang ngomongin tentang politik, padahal mereka bukan pengamat. Bukan ahlinya gitu ya? Iya, bukan ahlinya. Kemudian dibahas dan disangkutkan dengan agama, padahal ilmu tentang politik dalam segi agama juga nggak ada. Terus kemudian terbawalah sampai kepada menyebarkan hoax, sampai kepada ghibah, kemudian menjelek-jelekan. Sampai ada berita yang dimana dalam satu keluarga itu, ketika ada perbedaan sampai bermusuhan. Gitu ya, gara-gara beda ini ya, jagoan gitu. Iya benar Ustaz. Nah makanya kita tuh kadang bingung, gimana sih pandangan para ulama terkait fenomena seperti ini Ustaz? Nasihat para ulama ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pak. Jadi memang kita sekarang sedang berada di tahun politik ya, tahun panas kata orang gitu. Kontestasi perebutan kekuasaan di suatu negeri, ya sekarang memang lagi panas-panasnya. Tapi yang ikut panas juga kadang-kadang orang-orang yang katakanlah tidak ada sangkut pautnya begitu ya. Dan mungkin mereka lebih baik tidak bicara begitu. Jauh lebih bermanfaat kalau seandainya mereka tidak berbicara masalah itu. Karena kalau mereka bicara justru mereka bikin tambah ruwet, tambah panas gitu ya. Khawatirnya akan muncul perpecahan di negeri ini gitu. Sementara kalau seandainya naudzubillah ya negeri ini terjadi chaos, kekacauan, terpecah belah, maka yang paling besar mengalami kerugian dan pertama kali merasakan kerugian besar tersebut adalah umat Islam. Kenapa? Karena di negeri kita ini mayoritasnya kan Muslim, dan Muslim di Indonesia itu Muslim terbesar di dunia. Gak bisa kita bayangin deh kalau seandainya Indonesia ini kacau balau. Yang paling merasakan dampaknya itu kaum Muslimin. Adanya berita-berita yang itu mungkin kita nggak tahu ya apakah fakta atau hoax gitu. Kemudian itu disebarkan, menimbulkan kemarahan, kebencian, kemudian sikap saling menuding, memfitnah, mengolok-olok, bahkan melabeli ya, menggelari dengan gelaran-gelaran yang itu sebenarnya buruk dalam agama gitu, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa sangat rentan sekali menimbulkan perpecahan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kan di dalam surat Ali Imran, kalau tidak salah di ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah ini para ulama menafsirkan maksudnya adalah petunjuk Allah dan petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW yang kemudian disampaikan kepada kita umatnya. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Karena pecah belah ini mengakibatkan kelemahan di tubuh Islam dan kaum muslimin, dan itu justru yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita ribut sama kaum muslimin, apalagi ributnya itu perkara-perkara yang batil ya, atau perkara-perkara yang enggak esensial, perkara-perkara yang kita seharusnya bukan kita yang nimbrung di situ, ada orang lain yang ahlinya gitu. Justru itu yang akan membuat tersenyum musuh-musuh Islam gitu. Terus gimana kira-kira nasihat para ulama untuk kita nih, anak-anak muda terutama, dan teman-teman sekalian biar bisa benar sikapnya itu terkait fenomena seperti ini. Ya memang ini sikap yang harus ditempuh ya. Bahkan kita disuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikr, ulama, orang yang berilmu, pakar, jika kalian tidak mengetahui. Namun sebelum saya sampaikan nasihat para ulama terkait hal ini, intinya kan apa nasihat tersebut yang bisa kita amalkan agar kita ini tidak berpecah belah, saling bertikai, kemudian gara-gara berbeda misalkan pandangan politik. Namun sebelum saya sampaikan itu, apa yang terjadi di zaman ini, khususnya di tahun politik ini yang kondisi dan situasi semakin memanas, ini adalah zaman fitnah. Dan apa yang terjadi itu pernah disinyalir oleh Rasulullah SAW, pernah disabdakan oleh beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan hadis ini disebutkan bahwasanya derajatnya hasan. Ya, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan derajatnya sahih. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang yang dusta justru dibenarkan dan dipercayai pada zaman tersebut. Wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur dan benar justru didustakan, enggak dipercayai, dianggap bicara enggak benar gitu, berdusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang berkhianat, menyalahgunakan wewenang misalkan, justru mereka lah yang dipercaya dan diberikan wewenang. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah, jujur dan punya kompetensi, kemampuan untuk memikul sebuah tanggung jawab dan amanah, justru dia dikhianati, tidak dipercayai, bahkan mungkin disingkirkan. Alhamdulillah. Ini kita berada pada zaman yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Kemudian yang batil itu dikampanyekan berulang-ulang sampai dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Sebaliknya kebenaran itu disudutkan, dipojokkan, kemudian diopinikan negatif sekali, dan terus itu diulang-ulang sampai yang hak itu terkubur, bahkan yang hak itu dianggap batil. Alhamdulillah. Dan kita berada di zaman tersebut. Bayangkan Rasulullah SAW sudah mensinyalir ini, mewanti-wanti para sahabat, dan kita semua sejak 14 abad yang lalu. Subhanallah, ini tanda dan bukti nubuah beliau. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Di zaman tersebut, di zaman fitnah tersebut, nanti akan mulai bermunculan ar-ruwaybidah. Mereka mulai bicara, mereka mulai dapat panggung, mereka punya banyak follower dan pengikut, dan ucapan mereka padahal batil dipercaya gitu loh. Bahkan dianggap sebagai sebuah prinsip yang harus dijalankan. Mereka ini ar-ruwaybidah. Siapa mereka ar-ruwaybidah? Qila wa mar-ruwaybidah. Ada yang bertanya kepada Rasul, siapa mereka ini ar-ruwaybidah? Wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, ar-rajul tafih yatakallamu fi amril 'amah. Mereka ini adalah orang-orang bodoh sebenarnya. Tidak berilmu tentang agama, tidak juga berilmu tentang hal-hal yang menyangkut katakanlah stabilitas umat, stabilitas suatu negara ya. Masuk dalam hal ini siasah syariah, politik yang syariah yang benar itu mereka nggak tahu, nggak punya ilmu, tapi mereka bicara, ditokohkan mereka ya. Bahkan alhamdulillah. Jika kondisi-kondisi ini muncul pada satu zaman, inilah yang disebut sebagai zaman fitnah yang Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita. Kemudian solusinya bagaimana? Kita tahu bahwasanya di tahun-tahun politik ini rentan terjadi pertikaian, perpecahan. Kita harus tahu penyebabnya apa gitu. Ya, kita harus tahu penyebabnya apa. Penyebabnya pertama karena fanatisme yang berlebihan, karena kejahilan. Seseorang itu karena tidak memiliki ilmu, dia jahilnya. Sesuatu yang batil dianggap benar, atau yang benar, yang hak dianggap batil. Sehingga dia memperjuangkan yang batil dan memusuhi yang hak. Otomatis orang-orang yang seperti ini, dia akan memusuhi ahlul hak, memusuhi orang-orang yang benar, dan justru akan mengedepankan ahlul batil.
maka obatnya adalah ilmu. Orang kalau berilmu, dia hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap. Dia tidak langsung memvonis, dia tidak langsung menganggap bahwasanya semua berita yang sampai kepada dia itu pasti benar, itu adalah fakta. Dan dia akan melakukan tatsabut, cross check, dan seterusnya. Orang yang berilmu itu dia cenderung akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya. Permasalahan berikutnya adalah ini juga berangkat dari kebodohan kejahilan tadi. Karena kejahilan akhirnya seseorang itu bersikap melampaui batas. Contohnya, misalkan orang lain yang tidak sependapat dengan dirinya, padahal dirinya yang salah misalnya, dia olok-olok, dia celah, dia hina. Ini menimbulkan situasi tambah memanas kan? Akhirnya ada reaksi balik. Maka terjadilah pertikaian, perpecahan, naudzubillah. Maka yang demikian ini diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling mengolok-olok. Boleh jadi yang diolok ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna. Demikian pula para wanita yang beriman. Jangan saling olok gitu. Boleh jadi yang wanita yang diolok itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencaci maki, mencela diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Jangan kalian cela saudara kalian yang beriman. Karena jika kalian melakukan hal tersebut itu pada hakikatnya kalian mencela diri kalian sendiri. Karena kita ini diumpamakan satu tubuh oleh Rasulullah SAW. Kita mencela saudara kita memfitnah dia atau kita menyakiti dia, menggolimi dia, pada hakikat kita sedang menyakiti diri kita dan menggolimi diri kita karena kita satu tubuh gitu. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling menggelari dengan gelaran-gelaran yang buruk sama mukmin ya. Jangan saling gelari dengan gelaran-gelaran yang buruk ya. Karena ingat itu, kalau tidak salah, pemilu sebelumnya gitu ya, orang itu pada ribut, padahal sesama mukmin, sama muslim ya. Yang satu menuduh, misalkan kamu dasar kadal gurun, misalkan. Yang satu lagi mengatakan kalian ini kecebong apa segala macam gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu nggak boleh. Saling melakap, menggelari yang buruk-buruk nggak boleh. Allah nggak suka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Orang-orang beriman, jauhilah sebagian besar prasangka, karena sebagian besar prasangka itu prasangka yang buruk kepada seorang mukmin. Ini juga api ya, yang bisa api kecil yang bisa menjadi besar gitu. Jangan mengorek-ngorek, wa la tajassasu, jangan mengorek-ngorek aib saudara kalian apalagi untuk dibeberkan, di-share, naudzubillah ya. Jangan saling menggibah. Jangan melakukan gibah, membicarakan aib atau sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita di belakang dia, nggak boleh. Ini gibah dosa besar. Saking besarnya dosa-dosa gibah ini, Allah sampai mengumpamakan ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian sudi, senang memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian akan merasa jijik dan benci. Nah, seperti itu gibah. Kalau kita menggibah saudara kita, ibarat kita makan bangkai dia, naudzubillah. Kemudian jangan gampang menyebarkan hoax. Ya, orang menyebarkan itu kadang-kadang dia nggak tahu apakah itu hoax atau bukan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan proses awal yang namanya tabayyun, tatsabbut, cross check, melakukan cross check validitas kebenaran suatu berita. Ini nggak boleh. Ini orang-orang yang langsung main share tanpa mengecek ini benar apa enggak. Ini dia men-share itu dengan hawa nafsu. Karena berita tersebut cocok dengan hawa nafsu dia. Dia langsung share. Padahal itu hoax, dusta misalnya. Ini Allah wanti-wanti juga masih dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Orang yang beriman jika datang orang fasik membawa satu kabar, maka jangan langsung dipercaya begitu saja. Lakukan cross check kebenarannya, apakah itu fakta atau hoax. Jangan sampai kalian langsung menyebarkan atau langsung kalian bersikap berdasarkan kabar berita tersebut yang bakal menggolimi kaum mukminin, menggolimi saudara kalian sendiri, sehingga nanti kalian menyesal. Nah sekarang kan orang ngobrolin masalah politik ya, bahkan sampai memfitnah, menggibah salah satu calon pemimpin misalkan, yang secara zahir kita melihat calon-calon pemimpin itu mereka muslim semua, tapi gara-gara satu berita yang tidak jelas kebenarannya, yang berisi fitnah boleh jadi, itu dia melakukan gibah, memfitnah, menjelek-jelekan, menghina, dan seterusnya, berprasangka buruk. Semua yang dilarang Allah itu dilakukan. Itu dilakukan di warung kopi, di pangkalan ojek, kemudian bahkan di arisan ibu-ibu, atau yang paling sering adalah di kolom-kolom komentar. Nah ini, kalaupun pemimpin yang kita idolakan itu akan berkuasa nanti, akan jadi pemimpin, belum tentu juga dia akan memberikan kemaslahatan bagi dunia kita, apalagi akhirat kita, itu belum pasti kan. Tapi dosa yang kita sudah lakukan, gara-gara mati-matian membela dia dan menjatuhkan lawannya, itu sudah pasti mendatangkan kemudaratan buat kita. Maka sikap kita harus cross check, tasabbut ya. Makanya di masa-masa seperti ini Imam Adz-Dzahabi beliau menasihatkan idza waqa'atil fitan. Kalau fitnah terjadi kekacauan ya, simpang siur kabar dan berita, yang mana yang hak, mana yang batil kita nggak tahu. Seolah semuanya sama-sama benar gitu kan. Kalau itu sudah terjadi, fatamassak bis sunnah, berpegang teguhlah kalian kepada sunnah. Wala takhud fi ma la ya'nika. Jangan engkau sibuk menyelami sesuatu yang bukan urusanmu. Ya, kita ini kan bukan ahlinya nih. Ya, ilmu siyasah asy'ariyah, politik Islam yang syar'i kita nggak tahu. Bahkan boleh jadi banyak di antara kita yang belum tahu tata cara wudu, belum tahu tata cara salat, udah bicara Masya Allah, urusan umat atau urusan terkait stabilitas agama umat dan negara misalkan, dia bisa, itu bukan bidangnya dia. Jangan masuk ke ranah itu. Seseorang kalau berbicara yang bukan ranah keilmuannya, dia akan bicara yang aneh-aneh gitu loh. Bahkan lebih banyak merusaknya daripada memberikan kemanfaatan, kemaslahatan. Walzami samt, kata Adz-Dzahabi, senantiasalah engkau setia untuk diam pada perkara-perkara yang engkau tidak tahu. Kalau seandainya engkau bicara apakah mendatangkan kemaslahatan atau justru kemudaratan, lebih baik diam gitu loh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang hak, yang benar, dan itu harus dengan ilmu. Atau kalau tidak, dia diam saja. Enggak usah bicara. Walzamis samt. Mungkin kata beliau, waqif wa qul Allahu a'lam. Stop, jangan melampaui batas, jangan berbicara di luar keilmuan dan kapasitas kita. Dan kalau kita ditanya sesuatu yang kita tidak tahu, jangan sok gitu loh. Jangan sok paling tahu ya, semua yang terjadi di negeri ini. Padahal yang terjadi di rumah dia sendiri dia nggak tahu gitu. Katakan Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Kemudian kita sibukkan diri kita dengan memperbanyak ibadah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, al-ibadatu fil harj
kahijratin ilayya. Ibadah yang dilakukan pada situasi kekacauan, chaos, fitnah, itu seperti berhijrah menuju aku. Di sini ada 3 keutamaan kata para ulama. Pertama, keutamaan dia mendapatkan pahala seperti pahala hijrahnya para sahabat muhajirin. Pahalanya ya, bukan amalannya, karena kita belum pernah melakukan amalan hijrah tersebut. Tapi pahalanya kita dapat. Kemudian keutamaan yang kedua, kita dikatakan oleh Rasulullah kahijratin ilayya. Berarti orang yang menyibukkan diri beribadah di masa-masa fitnah ini seperti orang yang menuju Rasulullah SAW, menggabungkan diri bersama Rasulullah SAW dan kafilah beliau. Dan dipastikan kafilah beliau Rasulullah SAW itu pasti selamat. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang istimewa karena mereka orang yang sedikit, langka. Kenapa dulu para sahabat yang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah itu ketika itu jumlah mereka sedikit. Artinya yang mendapatkan keistimewaan tersebut sedikit. Nah, orang-orang yang melakukan ibadah ketika masa kacau dan fitnah ini biasanya sedikit. Lebih banyak orang yang turun ke jalan, kemudian ikut euforia yang ada, kemudian ikut tenggelam dalam fitnah yang ada, ikut menyebarkan hoax. Itu lebih banyak manusia yang seperti itu. Yang sibuk beribadah itu justru sedikit. Nah, yang sedikit ini istimewa. Karena disebutkan dalam Al-Quran juga, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Mereka ini istimewa, sekalipun sedikit ya. Itu di antara nasihat para ulama. Kemudian yang terakhir, para ulama kita menasihatkan untuk kita berdoa. Berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan pemimpin yang terbaik. Bayangkan kalau semua kaum muslimin di Indonesia ini sibuk berdoa kepada Allah, diberikan pemimpin yang baik. Sibuk berdoa kepada Allah. Insya Allah, yakin ada doa di antara mereka yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya siapapun yang naik jadi pemimpin kita, kalaupun dia buruk, Allah Maha Kuasa untuk merubah dia jadi baik, memberikan dia hidayah. Sebaliknya kalau kita ini kaum muslimin lupa berdoa kepada Allah, justru banyak melakukan kemaksiatan, kalaupun yang naik ini asalnya adalah pemimpin yang baik, boleh jadi karena kezaliman dan keburukan rakyatnya, justru dia akan ikut jadi buruk gitu, mengikuti arus. Alhamdulillah. Nah, itu nasihat para ulama. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan kita berdoa ya, mudah-mudahan kita ini diberikan pemimpin yang terbaik buat Islam, kaum muslimin, dan seluruh rakyat Indonesia yang kita cintai ini. Barakallahu fikum.